Malam di kampung Karangjati begitu tenang. Ramadan sudah memasuki hari ke-20. Udara dingin dan embun menggantung di sela-sela pepohonan. Warga sudah terbiasa dengan suara tentongan sahur dari grup ronda remaja masjid yang berkeliling setiap pukul 2 dini hari. Tung tung tung, sahur, sahur. Suara itu biasanya disambut tawa, kadang diiringi lelucon, dan warga pun bangun dengan senyum. Namun malam itu berbeda. Jam menunjukkan pukul 1.15 pagi, jauh lebih awal dari biasanya, dan suara tentongan terdengar sangat pelan, namun jelas. Tung, 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 sahur, sahur, warga mengira hanya kelompok ronda yang mulai lebih awal. Tapi ada yang janggal. Suara itu tidak berpindah-pindah. Seperti berasal dari satu titik yang tidak pernah bergerak. Beberapa orang keluar rumah, tapi jalan kampung sepi. Tidak ada siapapun. Esok paginya, Pak Dirman, ketua RT, berkata ia melihat bayangan hitam besar berdiri di ujung gang saat suara kentongan itu terdengar. Bayangan itu tidak memegang apapun, tapi bunyi kentongan tetap muncul. Saat Pak Dirman mencoba mendekat, suara itu tiba-tiba berhenti dan angin dingin menyapu wajahnya. Seorang pemuda bernama Bima iseng merekam suara kentongan malam berikutnya dengan ponselnya dari jendela kamar. Saat pagi datang, ia memutar ulang rekamannya. Di detik ke-11, terdengar suara lirih bersahut, sahur yang terakhir, jangan tidur lagi, namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah sosok hitam seperti makhluk tinggi menjulang berdiri di pojok taman, yang tidak dilihatnya saat merekam. Seorang kakek yang tinggal paling ujung kampung akhirnya bercerita. Dulu, tahun 70-an, ada seorang pemuda penggebuk kentongan yang mati tertabrak motor saat keliling sahur. Ia meninggal saat sedang berkeliling di malam ganjil Ramadan. Sejak itu, setiap malam ganjil akhir Ramadan, ia sering ikut memukul kentongan tapi suaranya tak seperti manusia. Malam itu, semua warga memutuskan untuk tidak keluar rumah. Tapi suara kentongan aneh itu tetap datang. Tum, 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 sahur, sahur, yang terakhir bersamaan dengan itu, listrik kampung padam. Suara tangisan bayi terdengar dari kejauhan, meskipun tidak ada yang punya bayi di rumah sekitar situ. Dan di langit kampung, hilal terlihat terbelah sejenak, kemudian hening. Tak ada lagi suara kentongan setelah malam itu. Sampai hari Lebaran, semua pemuda pengebuk kentongan tidak ada yang bisa menjelaskan siapa sebenarnya yang memulai suara itu di malam ke-27. Yang jelas, kentongan asli milik masjid ditemukan dalam posisi tergantung di depan makam tua di ujung kampung, penuh debu dan bercak merah yang aneh.